kita coba lihat dari sisi crude oil ya, US oil kalau di grafik atau di website TradingView. Oke, ini area Fibonacci retracement saya perkecil dulu. Ya, jadi ini grafik daily. Waktu itu saya sempat bikin di webinar Market Outlook ya di bulan November untuk Agrodana ya. Jadi ini kurang lebih tinjauannya. Saya masih ingat waktu itu saya tarik areal Fibonacci retracement seperti ini. Jadi dari areal ini adalah 100% 65, kemudian areal terendah minus 0,2 gitu ya. Kemudian kita sempat sepakat waktu, kalau tidak salah waktu awal pandemi ya, saya sempat sampaikan ini. Jadi ada kemungkinan dia pullback, dan pullback itu secara bertahap melewati 50%, lalu kemudian dia sempat up di atas 61,8%, kemudian dia koreksi sempat sampai 50% lagi, tapi langsung lanjut naik. Waktu itu juga kita sudah dapatkan areal Elliott Wave di waktu areal ini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi intinya kita sudah dapatkan itu di webinar Market Outlook pertama. Itu kurang lebih di bulan Maret ya kalau tidak salah. Kemudian kita gunakan lagi di bulan November dengan arah yang sama. Saya kemarin kurang lebih kita punya garis di sini teman-teman ya. Kalau Anda kalau Anda ingat ya kurang lebih seperti itu. Saya extend di sini garisnya extend line. Oke. Kemudian Anda bisa cek di situ ya. Kita gunakan. Nah, oke. Ya, jadi intinya sebetulnya secara keseluruhan dia sudah mencapai puncak dari areal 65 itu ya, bahkan kan sudah sempat mencapai areal tertingginya 67. Oke, yang jadi pertanyaan adalah apakah dia masih sanggup naik apa tidak, itu yang akan menjadi hal yang akan kita lihat di kemudian hari. Tapi yang jadi perkara adalah sekarang itu ceritanya dia sudah mengalami kenaikan ya. Sudah mengalami kenaikan sampai mana? Sampai kurang lebih, oke kita lihat ya, saya perbesar terlebih dulu. Nah, sudah saat 67, ternyata areal garis yang sampai kurang lebih ini kenaikan dari sejak bulan Oktober ya. Bulan Oktober, ternyata akhirnya kan dia memang kendalanya dari sejak bulan Oktober itu tidak ada koreksi yang sangat pantas atau yang terjadi gitu kan. Ternyata dia terjadi kemarin. Dia anjlok lewatin garis ini, dan seperti yang kita sepakati, kalau misalkan dia tembus areal trendline, berarti ada kemungkinan dia berubah tren gitu kan. Nah, lalu kemudian penurunan ternyata sudah terlanjur lebih dulu terjadi kemarin, itu ekstrim-ekstrimnya sampai zona 58,25. Nah, pagi ini ceritanya dia sudah sempat turun juga sampai 58,99, tapi sekarang atau kurang lebih beberapa waktu lalu itu sempat spike sampai 61,71. Apakah ini sudah berubah tren apa enggak? Nah, itu yang akan kita lihat. Intinya gini, kalau misalkan dilihat dari garis trendline ini, harusnya ini berarti sudah perubahan tren. Itu kita sepakati ya. Nah, otomatis kenapa dia terhenti? Salah satunya adalah areal support yang kita miliki di sini. Nah, ini adalah areal support yang kita miliki dari sejak 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Anda cek lagi di video outlook dari grafik ataupun forex dan juga komoditi ya. Ya kurang lebih 2 minggu yang lalu ini sudah ada di sini. Itu adalah kira-kira di kisaran 58,60 ya. Artinya apa? 58,25 atau 58,99 yang tadi pagi sempat tercapai, itu adalah dia memang terpantul ya, memang terpantul secara alamiah di teknikalnya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang pantulan ini akan menjadi permasalahan kalau misalkan ternyata dia berhasil tembus lagi. Kenapa? Kalau dia tembus lagi berarti asumsinya ini kita asumsikan dua candle ini atau kurang lebih satu candle terakhir itu diasumsikannya sebagai false breakout. Artinya begitupun dia sudah sampai area 58, berarti kita asumsinya false gitu ya, fake breakout atau false breakout istilahnya. Kemudian dia spike nih ya, naik lagi sampai lewatin teritori katakanlah 65 atau 67. Nah, jadi kalau misalkan secara teknikal normal, ini kita asumsikan saja sebagai pullback. Artinya apa? Jangan terlalu bahagia kalau misalkan lihat areal crude oil-nya itu sudah mencapai area 61,70 atau bahkan 62. Karena Anda lihat di sini, dia spike-nya kemungkinan dia tertahan di area ini. Yang berarti besok atau di hari Jumat, di hari Senin, kemungkinan kalaupun misalkan dia naik, ada kemungkinan dia masih nempel di teritori ini, kemudian dia mengalami penurunan.
Jadi saya sih mungkin kalau lihat dari daily-nya ini bisa saja jadinya let's say bullish harami ya, kalau apalagi kalau dia ditutupnya setengah dari real body ini. Ya, jadi bullish harami itu tidak gampang teman-teman. Anda harus lihat dulu dari kondisi candlestick sebelumnya, berapa panjangnya, kemudian 50%-nya di area mana. Nah, Anda bisa pakai alat bantuan yaitu Fibonacci retracement. Nah, intinya kalau misalkan ternyata dia hanya seperempatnya saja, kita tidak asumsikan itu sebagai bullish harami, berarti akan ada fail. Oke, tapi untuk cari amannya kita lihat saja dari weekly dulu ya. Weekly-nya untuk perkiraan untuk minggu depan. Oke, weekly-nya ternyata bentuknya seperti ini teman-teman. Ini lebih parah lagi. Kalau misalkan teman-teman lihat ini ada shooting star, kemudian ini ditemani dengan bearish candle, let's say malam ini ditutup dengan bearish candle lah ya, walaupun ini ditutupnya di area 62 lah gitu ya. Tapi kalau misalkan 3 candle komposisinya ini, berarti kita dapatin area apa? Area ini adalah evening star. Artinya minggu depan itu akan terjadi bearish candle kembali atau penurunan kembali. Nah, berarti cocok. Kalau demikian, di grafik daily-nya, walaupun ini katakanlah bisa memberikan harapan terkait bullish harami, tapi saya rasa dia tidak ditutup di atas 50% dari real body sebelumnya, itu berarti fail. Yang artinya lagi, nanti kita akan lihat di sini kita asumsikan pullback lalu kemudian turun. Nah, yang kedua, kemungkinannya adalah potensi dari yang disebut head and shoulder. Ya, kita asumsikannya begini. Oke, ini area pertama ya. Nah, dia spike seperti itu. Kemudian di situ ya. Nah, ini adalah bagian headnya. Kemudian ini kita asumsikan penurunan. Nah, nantinya kita asumsikan pullbacknya ya katakanlah di sini lah ya. Katakanlah di sini ya equal. Nah, nantinya begini. Gitu ya, dan ini kemungkinan bisa terjadi teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan dilihat dari pergerakannya dari weekly tadi sudah kita confirm bahwasannya candlestick yang ada di minggu ini ada kemungkinan bearish, berarti evening star ya, triple candle gitu confirmationnya. Nah, ini yang akan terjadi. Selanjutnya gimana? Kalau misalkan berarti kita punya area 58.40 atau 58.25 lah ya asumsinya. Kalau sampai neckline ini ditembus, ingat ini adalah neckline ya. Kalau misalkan itu ditembus, berarti area targetnya itu akan sesuai setinggi dari bagian head. Oke, saya kurang lebih seperti itu. Kita potong di situ, ya. Kita potong. Nah, kemudian kita tarik, ya. Berarti kita akan dapat, ini tinggal di cloning saja. Nah, oke, saya pindahkan di sini. Berarti nanti kita akan mendapati area penurunan lanjutan itu kurang lebih equal di teritori, ya kurang lebih anggaplah ini ya. Anggaplah ini. Seperti itu. Ini berarti di kisaran kurang lebih 50.85. Wow, dalam banget ya. Ya, sangat wajar karena mengingat rally yang sudah terjadi sejak bulan Oktober, dia belum ada istirahat. Jadi ini kemungkinan dia potensinya akan ada istirahatnya. Nah, tapi biasa kalau misalkan saya selalu pandangannya walaupun ini 100% target, ada kemungkinan dia target 50%-nya di area 55. Jadi kalau sampai nanti dia turun lagi, let's say tembus area 60, ya, kemudian ada 58 di situ, 58-nya tembus berarti kita temuin titik tengah di 55, baru nanti kita akan lihat ya 50. Oke, itu dari sisi daily ya, dan weekly-nya tadi kita sudah compare. Oke, lanjut di grafik H4-nya saja ya, karena ini sudah akan berakhir. Oke, di grafik H4-nya kurang lebih seperti ini. Oke, saya perkecil dulu biar jelas. Oke, oh ya, saya lupa ya, tadi garisnya ada baiknya garis yang tadi kita bikin untuk penampilannya atau penampakannya cukup di apa namanya di grafik daily saja ya, supaya tidak membingungkan saat kita pindah time frame ya, supaya tidak membingungkan. Oke, ini adalah grafik kita. Oke, jadi ceritanya di grafik H4 ada sesuatu hal yang berbeda, teman-teman. Kenapa hari ini justru dia terpantul? Oke, kalau dari sisi ini, kita lihatnya, kita perbesar lagi. Ya, kita perbesar lagi. Oke, sorry di sini, saya perbesar. Ups. Oke, ini grafik H4-nya. Jadi ceritanya teritorinya sudah saya pilah-pilah di sini. Ya, ada resistennya, ini resisten juga. Oke, ceritanya gini, teman-teman. Singkatnya, ini saya saya asumsikan tidak ini ya, tidak ada di sini. Oke, ya. Jadi ceritanya kalau kita asumsikan dari areal ya ini sama ya, dia sudah tembus areal trend line, kemudian juga tadi pagi kita sudah kupas, berarti trennya adalah penurunan.
dan juga Anda sudah dapat area sell-nya tadi, sudah dapat profit juga. Nah, sekarang kita tinjau untuk area selanjutnya ya. Nah, kenapa dia malah ngebalik? Salah satunya faktor fundamental, tapi kita tidak akan bahas fundamental di sini. Kita hanya melihat dari sisi teknikalnya saja. Oke, pertama dari area penembusan area support ya, berarti kita sudah confirm bahwa dia akan turun dan itu sudah terjadi. Lalu kemudian dia spike, berarti kita asumsikan pullback ya. Pullbacknya kurang lebih ini resistance pertama, wajar 61 ataupun 62. Kemudian kalau dia tidak kuat, berarti dia akan turun lagi. Walaupun normalnya kemana? Normalnya adalah, oke, saya coba hapus dulu yang bagian, oke, yang ini ya. Yang ini juga tampilannya kita pindahkan ke grafik. Oke, sorry. Ya, jadi kalau misalkan Anda menggunakan grafik, teman-teman, ada baiknya selalu disetting masing-masing itu di area time frame yang mana, ya, supaya tidak membingungkan. Oke, kembali ke dalam grafik. Jadi potensi pergerakannya seperti ini. Kalau misalkan dia ternyata spike, ini berarti normal, lalu kemudian akan penurunan. Yang kedua, normalnya kalau dari area trendline ini, ya, berarti dia pullbacknya akan sampai area trendline, gitu ya. Jadi si trendline-nya berubah jadi fungsinya resisten. Tapi kalau di sini karena dia kita gunakan historical price juga, berarti ini resisten 1, resisten 2. Nah, kemudian ada teorinya, bukan teori ya, lebih kepada sudut pandang yang lain. Ternyata disadari atau tidak, pergerakan penurunan kemarin itu tercermin dari pergerakan triangle. Oke, saya ganti warnanya supaya Anda tidak bingung. Ini bukan berarti grafiknya terbuat dari symmetrical triangle ya. Saya ingin menunjukkan hal yang lain, sisi yang lain. Jadi saya ganti warna biru garisnya. Oke, ya. Jadi saya asumsikan ini saya hapus garis ini, ya. Saya asumsikan saya hapus. Apa yang Anda lihat? Ya, betul. Ini adalah descending triangle. Ya, Anda lihat di sini descending triangle-nya, begitu dia naik, terus kemudian dia turun, swing low, swing high, ternyata tidak lebih tinggi dari high pertama, ya, swing low lagi, swing high lagi, tapi tidak lebih tinggi dari high kedua, ya, puncak kedua. Nah, semakin rendah, lalu akhirnya ambrol. Ya, neckline-nya di area 463 itu sudah tembus. Nah, waktu ternyata kalau kita ukur kenapa dia tertahan di area 58, ternyata begitu kita tarik ketinggian, ya, descending triangle ini, kalau kita tarik ketinggiannya, ya, tinggal clone, saya pindahkan garisnya, ternyata areal tersebut targetnya memang sudah sesuai, gitu. Ya, sudah sesuai. Berarti target ini sudah mencapai areal yang sudah semestinya. Artinya sangat wajar dia mengalami kenaikan. Tapi hati-hati karena tadi kita sudah punya outlook dari weekly dan juga dari daily bahwasanya itu akan terjadi hanya sekedar pullback, lalu kemudian daily-nya menunjukkan head and shoulder, weekly-nya menunjukkan evening star. Berarti ini hanya kenaikan sesaat dan lalu kemudian nantinya akan turun. Ya, jadi itu yang saya khawatirkan. Berarti kita akan lihat teritori ini sebagai teritori selanjutnya kalau kita lihat dari sisi daily chart tadi, gitu. Nah, jadi itu kemungkinan teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk crude oil. Semoga berguna dan selalu gunakan risk management dan manfaatkan segala momentum yang ada, tapi tetap pertimbangkan dengan faktor ekuitas dan juga strategi trading Anda. Oke, thank you, selamat malam, dan selamat berakhir pekan.